Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kota Samarinda. Saya Freddy Sunari SPD. Saya Hanik Wahyuningsih MPD. Saya Arwia SPD. Kami siap melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hani. Apa kabarnya ini hari ini? Waalaikumsalam Bu Arwiyah. Alhamdulillah kabar baik dan saya senang bisa hadir hari ini. Iya. Bu Hani, saya dengar hari ini mau melakukan coaching ya? Iya betul Bu, hari ini iya. saya mau melakukan coaching karena kemarin pas jam istirahat Iya. saya bertemu dengan Pak Freddy. Oh, yang Pak Freddy. coaching saya Iya, benar. iya. Kemudian Pak Freddy menyampaikan, Bu, besok ada waktu tidak saat jam istirahat siang begitu. Saya ada sedikit yang ingin dibicarakan begitu. Oh kata Pak gitu. Freddy. Jadi dengan Pak Freddy ini ya? Benar dengan Pak Freddy. Insya Allah nanti hadir ya beliaunya. Hadir Bu, Oh, karena iya. tadi juga sudah saya pagi tadi sudah saya ingatkan lagi. Katanya kemarin ada yang ingin dibicarakan apa tuh gitu. Oh gitu. Iya Bu Hani. Iya. Baik Bu Hani, karena Ibu nanti akan melakukan coaching dan Ibu sebagai coach ya. Dan Pak Freddy akan sebagai coaching. Iya. Sebelumnya saya akan melakukan supervisi ini Bu Hani Iya, betul. kepada Bu Hani ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama adalah dalam nanti melakukan coaching, apakah Bu Hani sebagai coach itu sudah membuat atau melakukan penilaian percakapan coaching nanti sudah dibuat atau belum itu Bu? Iya, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian Ya. karena memang Pak Freddy ini sudah menyampaikan sejak kemarin ya. Oh iya. Jadi saya sempat kemarin juga langsung menyiapkan rubrik penilaian ya, berupa ya nanti ada beberapa pertanyaan yang kemudian akan dilakukan diakumulasi menjadi nilai-nilai. Oh gitu iya, ya. iya. Masya Allah, Daud. Yang kedua Bu Hani, nanti dalam melakukan coaching apakah ada kompetensi yang akan dikembangkan terkait nanti dengan Pak Freddy sebagai coachingnya? Iya, ada beberapa kompetensi yang memang saya ingin kembangkan, Iya, gitu ya. Mulai dari saya ingin hadir seutuhnya begitu mendengarkan ya. Iya. Kalau Pak Freddy sudah dari kemarin, Bu, bisa ada waktu tidak? Oh, Gitu ya, iya. berarti ini adalah sesuatu hal yang bagi Pak Freddy penting sekali, Betul, gitu ya. betul. Jadi bagi saya kehadiran penuh saya juga mungkin akan membantu Pak Freddy dalam hal ini tentunya untuk coaching hari ini begitu. Iya. Kemudian juga saya akan mendengarkan aktif tadi sehingga saya juga nanti bisa memberikan rubrik penilaian tadi dan bisa saya jawab kira-kira ya. Kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya bagi Pak Freddy sehingga juga bisa membantu beliau menemukan solusi-solusi sebenarnya dari apa yang mungkin menjadi ganjalan gitu ya Bu ya, istilahnya di hati beliau. Masya Allah, Bu Hani ternyata luar biasa ya, baru kemarin ketemu sudah menyiapkan proses penilaian-penilaian tentang coaching ini, luar biasa. Yang ketiga Bu Hani, dari yang tadi Bu sampaikan 3 hal itu, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin lagi dikembangkan atau yang betul-betul mau diobservasi? Yang mana dari ketiga tadi? Kira-kira. Mendengarkan aktif ya Bu ya, ini sangat penuh gitu karena kalau saya rasa kalau Pak Freddy melihat saya seperti setengah-setengah gitu ya antara hadir dan tidak hadir dalam coaching ini sepertinya Pak Freddy akan kecewa juga begitu dan tidak sepenuhnya juga mengutarakan apa sih sebenarnya masalahnya gitu ya. Kemudian juga saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi agar beliau juga mungkin sebenarnya ada ya solusi itu dari beliau sendiri, hanya saja kita perlu menggali lebih banyak betul, sehingga betul, Bu Hani. Pak Freddy juga kemudian ada ide Iya. gitu untuk muncul kembali ke permukaan. Masya Allah, keren Bu Hani. Yang terakhir Bu Hani, kira-kira nanti dalam melakukan coaching, apakah ada indikator pencapaian yang ingin dituju, yang ingin dicapai dari coaching nanti? Ya ada beberapa indikator yang saya ingin capai ya tentunya Bu ya, mulai dari bagaimana nanti Pak Freddy mampu menemukan solusi dari apa yang menjadi bebannya mungkin hari ini ya,
baik itu mungkin di pembelajaran ataupun di luar begitu ya. Jadi mengajak Pak Freddy lah untuk kembali menemukan dirinya. Karena kita tidak pernah tahu ya, Bu, mungkin dalam banyaknya pekerjaan, banyaknya kesibukan sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita juga punya kemampuan itu, hanya perlu orang lain untuk menyadarkan kita bahwa kita punya kemampuan gitu. Betul, itu saya rasakan juga Bu Hani, keren, Masya Allah. Diminum dulu Bu Hani. Oh iya. Sambil nunggu Pak Freddy nanti ya? Iya, Iya. Baik, nanti mungkin selama coaching saya tetap di sini Bu Hani, dengan salah ya. Iya, saya akan melihat dari tadi sudah kita melakukan, nanti ada Pak Freddy dan saya tetap hadir di sini. Nah, ya, silakan Bu Hani dipanggil saja Pak Freddy. Sebentar saya panggil Pak Freddy dulu ya, Bu ya. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Freddy. Mari Pak, silahkan masuk. Permisi Bu, saya boleh duduk? Pak Freddy, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak Freddy, diminum dulu Pak Freddy. Boleh Bu ya? Boleh Ibu silakan. ini repot-repot loh. Tahu aja Ibu kalau saya lagi sedang Kan haus. apa namanya, ini jam istirahat siang ya Pak Ya. Freddy, mungkin juga tadi setelah mengajar jadi ada sedikit haus begitu. Sebelum kita bercerita lebih banyak boleh minum dulu Pak Boleh Freddy. izin Bu ya? Saya Boleh, Bu ya? silakan Pak. Bisa lebih boleh request lagi saya dicampur gitu. Waduh, saat jam istirahat tentunya Pak ya. Silakan Pak. Bismillah. Iya, ini Alhamdulillah segar sekali Bu. semoga ini juga agak lega gitu Iya, Pak ya. siap. Karena memang obrolan kita ini seperti yang Bapak sampaikan kemarin ya siang waktu ketemu kita berpapasan, kemudian Bapak mengatakan, Bu, besok ada waktu tidak gitu untuk kita ngobrol, saya ingin di coaching nih gitu ya. Jadi saya juga harus mempersiapkan diri tentunya ya. Iya, apa sih tujuan Pak Freddy ini kemarin meminta saya untuk membantu coaching ya. Kemudian hari ini nampaknya Pak Freddy udah sangat antusias sekali ya untuk coaching hari ini. Oke, terima kasih Bu ya. Yang pertama untuk waktu Ibu dengan saya juga, saya mengucapkan terima kasih artinya Ibu bersedia mendengarkan keluhan saya. Jadi begini Ibu, saya memiliki sedikit permasalahan terkait komunitas kerja guru PJOK saya. Kebetulan saya di sana menjabat sebagai sekretaris. Dan alhamdulillah pada momen peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-78 ini, komunitas saya akan mengadakan sebuah event besar, yaitu event gerak jalan guru-guru sekecamatan Hujan Hilir. Artinya event ini memang sudah sangat dinanti-nanti oleh semua sekolahan karena memang dari tahun ke tahun sudah berjalan Ibu. Namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan, yaitu pertama terkait ada beberapa guru PJOK yang tidak sepemahaman. Yang paling krusial sekali adalah masalah uang pendaftaran. Nah, Yang sangat krusial ya Pak ya. Jadi bagi beberapa guru ada yang sudah setuju dengan uang pendaftaran yang ditentukan, tetapi ada beberapa guru juga ada yang tidak setuju. Mereka rata-rata yang setuju mengatakan ini sudah sesuai dengan event ini, karena memang event ini sangat besar sekali ruang lingkupnya. Kemudian ada juga beberapa guru yang menyampaikan uang pendaftar itu sangat terlalu besar, sangat terlalu mahal. Kemudian dipikir kembali ini sudah tidak masuk akal karena kata si beberapa guru tadi. Jadi memang kami sebagai jajaran kelompok kerja guru olahraga itu di wilayah Kecamatan Hujan Hilir setiap tahun memang mengadakan event. Namun untuk tahun ini kami ingin mengadakan event yang lebih meriah lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemarin kami juga telah bersepakat kepada sesama teman-teman di PJOK, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah sekecamatan Hujan Hilir juga dan rekan-rekan guru dari Mapel lain untuk mengadakan kegiatan lomba gerak jalan ini dengan meriah sekali seperti itu. Kalau saya tarik begitu ya benang merah dari apa maksud Bapak tadi ya, bahwa Bapak menyampaikan ada permasalahan ya Pak ya, dari tujuan coaching kita hari ini ada permasalahan berupa perbedaan pendapat ya Pak ya. Betul. Perbedaan
Bapak gitu, saat menjadi panitia dan ingin mengadakan event ini. Padahal ini adalah event besar begitu ya. Menurut sebagian panitia ini uang pendaftaran tidak masalah Tidak begitu masalah. ya, ini cukup saja. Tapi ada beberapa yang wah ini terlalu besar Merasa gitu ya, terbebani. merasa terbebani ya. Jadi ada perbedaan pendapat di sana. Nah, dari pertemuan hari ini apa sih yang ingin Bapak capai gitu dari pertemuan coaching kita hari ini? Baik, siap. Jadi dari pertemuan ini Bu, saya mengharapkan sekali saya dapat mencetuskan ide-ide baru dan solusi terkait permasalahan saya. Artinya kegiatan ini akan dilaksanakan dengan sukses tanpa adanya perdebatan di awal dan di belakangan. Saya berharap sebagai guru olahraga bisa menjadi ikon dalam kegiatan ini, karena memang semua dari panitia, kemudian jajaran guru, kemudian jajaran stakeholder sekolahan, semua berperan dan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti. Tetapi menjadi panitia ini adalah guru PJOK seperti itu. Oh, jadi ada apa ya yang ingin dicapai tentunya ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat dari rencana Bapak tadi ya, saya pikir juga sudah cukup matang ya Pak. Kira-kira persentase atau persentase keberhasilan ini kira-kira berapa Pak? Dari kegiatan yang udah Bapak rencanakan, kira-kira oh ini akan 100% mulus atau berapa gitu Pak? Baik Bu, karena event ini memang sudah dari tahun ke tahun kami laksanakan. Dari awal mula saya menjabat sebagai guru olahraga di wilayah saya ini sudah memang dilaksanakan. Saya berharap kegiatan tahun ini akan lebih meriah lagi, lebih antusias lagi dari guru-gurunya, dari siswanya juga, karena kan ini bapak ibu gurunya ya yang menjadi ikon dalam kegiatan ini ya. Saya memprediksi kegiatan tahun ini akan berada dalam posisi 9. Sudah mendekati sempurna Bu ya. Iya. Karena persiapannya itu sudah jauh hari sekali kami rapatkan dalam internal guru PJOK, kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, semua kami libatkan di dalam kegiatan ini. Nah itu nampak jadi percaya diri karena memang skalanya Bapak udah memaaf nih ya di 9 ini Pak ya untuk persiapannya. Kalau kita melihat dari skala tadi Bapak ada di posisi 9, tentunya Bapak punya apa ya sejenis kekuatan bukan kekuatan ini Pak ya, bukan kekuatan dalam bukan ya Pak, maksudnya dari itu tadi skala yang Bapak sampaikan tentu ada hal-hal yang membuat Bapak sangat yakin. Nah, kekuatan apa sih itu yang meyakinkan Bapak ini akan sangat berhasil? Kemungkinannya pun kalaupun ada kesalahan mungkin hanya 1%, 2%. Saya yakin sekali Bu, event tahun ini akan berjalan dengan lancar. Karena memang kolaborasi antar kepala sekolah, kemudian khusus panitia ini sendiri di komunitas kami di PJOK, kami akan libatkan seluruhnya. Dari penggalangan dana pun kami sudah lakukan. Kami juga ini Bu ya, mempererat tali silaturahmi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kami. Kami berikan proposal, kami berikan ajuan dana. Artinya kegiatan ini memang real akan dilaksanakan untuk kepentingan dan menunjang kompetensi guru-guru di Kecamatan Hujan Hilir. Dan selama ini kita ketahui bahwa yang menjadi ikon dalam lomba geraja adalah murid-muridnya Bu ya. Iya, Nah, kami ini tampil beda di kecamatan saya ini. Jadi saya ingin menampilkan ini loh, Bapak Ibu juga bisa loh, lebih hebat daripada kalian. Nah, ini akan menjadi contoh yang baik untuk anak didik kita dan bisa menginspirasi mereka juga dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun-tahun berikutnya. Seperti ini. Nah Pak, kalau kita bicara tadi kan Bapak sudah membayangkan keberhasilan ya. Tentunya dalam setiap event, dalam setiap perlombaan, setiap kegiatan itu ada hambatan. Apakah Bapak sudah mempersiapkan poin A, B, C ketika ada gangguan atau hambatan yang sekiranya akan menghalangi proses sampai ke hari H? Siap. Semuanya sudah saya minimalisir Bu. Saya pun sebagai anggota inti di kepengurusan guru PJOK ini, memang saya sebagai sekretaris dalam kegiatan ini, saya sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti pada tim saya sendiri, khususnya guru PJOK. Kita harus persiapkan dengan matang
kegiatan ini. Jangan sampai pada saat eksekusi aksi nyata nanti pada saat hari H kita keteteran, kemudian mengakibatkan perselisihan paham dan sebagainya. Salah satu contoh tadi terkait masalah dana. Sebenarnya untuk uang pendaftaran ini memang sudah sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Karena setelah kegiatan gerak jelanti selesai akan kita adakan door prize. Nah, inilah yang akan menarik minat menonton dari wali murid, kemudian dari siswa-siswi sendiri, bahkan dari bapak ibu guru yang tidak ikut serta tetapi dia mau menonton itu. Nah, jadi memang uang pendaftaran ini nanti bukan semata-mata kita gunakan untuk event gerak jalan saja, tetapi setelah selesai pengumuman akan kita adakan door prize sebagai penarik ini Bu ya, antusias mereka untuk menonton kami. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada strategi tentunya ya Pak ya. Strategi tadi tuh termasuk strategi ya Pak ya. Strategi. Yang Bapak sampaikan tadi bahwa selain gerak jalan, karena orang biasanya kalau bukan gerak jalan monoton gerak jalan saja ya. Tapi strategi Bapak dan tim ini yaitu dalam rencananya dan aksinya adalah salah satunya menghadirkan karena memang penonton suka door prize. Iya. Saya juga suka door prize Pak ya. Siap. Dari apa yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira Bapak punya tidak ukuran keberhasilan yang akan dicapai dalam event ini? Baik, karena memang pengalaman dari tahun sebelumnya Bu ya, event ini menjadi event yang dinanti-nanti oleh semua pendidik yang berasal dari Kecamatan Wojair. Artinya memang setiap tahun kami pun sebagai guru olahraga sebenarnya mempunyai banyak event. Selain mengadakan lomba gerak jalan guru-guru, kami juga biasanya mengadakan kompetisi permainan bola voli se-Kecamatan Wojair. Dan ini kami persiapkan untuk menghadapi ajang Piala Wali Kota yang biasanya yang biasa kami ikuti setiap tahun sekali pada sesi memperingati Hari Kemerdekaan seperti ini. Dan ini semua itu memang menjadi ajang yang ditunggu. Bukan dari hanya kepala sekolah, kemudian pengawas, guru sendiri, anak murid juga mereka sangat menanti-nanti. Karena memang selama ini yang kita bayangkan gerak jalan kan yang dilakukan oleh murid-murid sendiri ya. Tetapi kali ini akan dilaksanakan dan diikuti oleh guru-gurunya sendiri. Nah, di sana pasti ada, ini loh, keterbanggaan sendiri ya dari murid-murid tadi pada saat menonton. Ini loh, ibu, dia mengasih tahu kepada misalkan bapak ibu di rumah, ini guru saya, guru bahasa Inggris. Hebat Bu ya, gerakannya sangat gerak sekali loh, seperti militer lah seperti itu. Ini guru PJOK saya, guru olahraga yang ada di sekolah saya. Luar biasa. Ini pasti di sekolah akan saya berikan apresiasi. Luar biasa sekali semangat beliau pada saat melakukan gerak jalan ini. Jadi memang kegiatan ini sangat antusias, bukan dari peserta saja, penonton, bahkan tadi kami juga merencanakan ada door prize. Dan di sini ada semacam ketertarikan ya dari yang menonton tadi, bahwasanya ayo kita menonton sampai selesai, sampai kegiatan ini berakhir pada sesi pengumuman. Jadi seperti itu. Tentunya untuk satu event ini Bapak dan tim itu punya satu komitmen bersama. Kira-kira apa sih Pak komitmen bersama tim ya untuk mensukseskan kegiatan pada event ini? Siap. Jadi komitmen kami itu sangat simpel sekali. Kami menginginkan kegiatan ini sukses di akhir nanti dengan cara kolaborasi, kerjasama, kemudian tanggung jawab bersama, dan yang penting sekali adalah disiplin. Nah, disiplin di sini disiplin bahwasanya kita sudah dibagi tugas ya dalam kepanitiaan. Artinya yang menjadi tanggung jawab masing-masing adalah tugas itu tadi. Contoh, saya sebagai sekretaris, saya akan mendokumentasikan, kemudian saya akan memberikan edaran, surat menyurat terkait kegiatan ini sebelumnya. Kemudian saya juga bertugas menyampaikan berita-berita informasi yang telah kami diskusikan dalam kelompok kami, yaitu kelompok kerja guru olahraga, akan saya broadcastkan kepada teman-teman yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang berada di kecamatan saya, seperti itu. Artinya kerjasama satu sekali di sini. Iya. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira siapakah yang akan membantu Bapak dalam hal ini ya? Dalam event ini, dalam kegiatan ini, mungkin Bapak punya orang yang menjadi gambaran Bapak gitu ya, bisa memotivasi, kemudian ketika
plan A bermasalah, plan B kita lakukan, siapa sih orang itu gitu? Adakah? Baik, sebenarnya itu semua berpengaruh ya. Artinya tim ini akan berhasil bila mana kerjasama dalam tim tersebut tercapai dengan baik. Namun ada salah satu sosok yang menjadi inspirasi saya, kemudian menjadi penyemangat saya adalah Ketua K3S. Ini adalah Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang berada di kecamatan saya, yaitu Bapak Sudino SPD. Beliau ini memang humoris. Setiap ada kegiatan, beliau sangat semangat sekali. Artinya, walaupun beliau bukan dari guru olahraga, tetapi beliau mensupport penuh kegiatan ini. Kemudian, beliau ini memang karakternya, background dulu sebelum jadi guru olahraga, kepala sekolah, beliau adalah sebagai pelatih PBB di militer. Jadi pada tahun kurang lebih 1968 kalau nggak salah, karena dia kan seperti tadi saya, beliau berkata saya dulu pernah menjadi pelatih PBB, tetapi langsung kegiatan di komando militer. Wow, ini berarti luar biasa sekali. Karena memang pelatih PBB itu jiwa korsanya sangat luar biasa, apalagi disiplin juga, disiplin waktu, disiplin pekerjaan, itu yang menjadi inspirasi saya dan menjadi tempat berkeluh kesah saya. Artinya setiap ada permasalahan, saya pasti lari ke beliau. Karena beliau sebagai orang tua juga, saya anggap sebagai orang tua saya juga, beliau juga banyak memotivasi diri saya sendiri. Pak Freddy, dari apa yang sudah kita obrolkan, kita bicarakan hari ini ya di sesi coaching ini, apa sih yang bisa Pak Freddy tarik? Apa yang bisa Pak Freddy dapatkan begitu dari tadi? Di awal adalah tujuan awal kita bahwa Pak Freddy sedang menghadapi permasalahan bersama dengan tim ya, perbedaan pendapat karena event ini gitu ya, terutama pada iuran, mohon maaf ya, pada iuran perlombaan. Nah, dari sesi obrolan kita tadi apa sih yang bisa Pak Freddy dapatkan begitu? Luar biasa sekali Bu ya. Dari sesi hari ini tadi saya mendapatkan beberapa hal yang sebelumnya saya belum gagaskan, tetapi dengan cara mengalir kita berbicara tadi, saya mendapatkan sebuah ide-ide, kemudian gagasan baru dan inovasi baru. Bahwasanya di dalam sebuah tim ini, yang terutama, yang penting sekali kita terapkan dari kerjasama, kemudian kolaborasi. Kemudian, nah ini yang menjadi salah satu poin bagi saya. Kita harus menurunkan ego itu. Jangan sampai kita mengedepankan ego sendiri dan itu bisa merusak kepentingan bersama. Kita harus kita harus berpikir dewasa. Artinya bagaimana caranya kegiatan ini harus sukses, harus berjalan dengan baik dengan cara kita harus satukan persepsi seperti itu. Baik. Kerjasama kolaborasi sangat penting sekali. Baik. Jadi dari apa yang sudah kita obrolkan, kemudian apa yang Pak Freddy sampaikan ya, saya mencatat beberapa hal nih Pak Freddy ya di sini yang ternyata masalah yang hadir dari Pak Freddy itu sebenarnya Pak Freddy sendiri mampu loh menggali solusinya sendiri, hanya saja mungkin memang perlu rekan berbicara dalam sesi coaching seperti ini yang Freddy ya. Nah, yang saya catat bahwa kemudian Pak Freddy dari masalah awal yaitu perbedaan pendapat tadi, kemudian Pak Freddy menemukan jawabannya sendiri bahwa harus bekerja sama dalam tim. Namanya tim harus bekerja sama, kemudian harus berkolaborasi dan juga menurunkan ego masing-masing begitu ya, menemukan jalan tengah agar event tadi tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Baik, Pak Freddy mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, terakhir Ibu, terkait sesi coaching ini, saya berterima kasih kepada Ibu telah mendengarkan ungkapan dari saya. Artinya masalah ini memang sebenarnya bisa dicari solusi dengan rekan sejawat saya di kelompok kerja guru yoga ya. Namun karena memang mereka mempunyai kesibukan masing-masing dan bagi saya untuk berkata secara empat mata memang agak susah. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Hani yang sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini, dan alhamdulillah saya sudah lega, sudah menemukan solusi dan lebih bisa berpikir jernih ke depannya seperti ini. Terima kasih juga Pak Freddy sudah hadir ya. Terima kasih Bu. Di jam istirahat. Baik Pak Freddy, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Masya Allah Bu Hani, luar biasa. Tadi saya melihat pelaksanaan coaching yang tadi barusan Ibu lakukan dengan Pak Freddy ya sebagai coachingnya. Keren Bu, saya juga. Terima Masya Allah, kasih. iya. Baik Ibu Hani, saya sudah ada catatan ya terkait dengan pasca supervisi tadi yang kita akan lakukan pada hari ini. Yang pertama bahwa tadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini sudah dilakukan dengan baik, dan saya melihat bagaimana tadi Ibu melaksanakan kehadiran secara penuh dengan Pak Freddy, dan Pak Freddy merasa nyaman ketika menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bu Hani sebagai coach, dan Bu Hani juga jujur juga mengalir aja gitu ya. Kemudian yang kedua mendengarkan juga, dan luar biasa Ibu melihat tatapan mukanya Pak Freddy dengan tidak mengacaukan seperti itu, dan itu bagian penting juga dari coaching. Dan yang ketiga adalah pertanyaan yang Ibu ajukan sungguh sangat terbobot. Keren Bu Hani. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tadi fokus yang tadi Bu Hani sampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh ya, tadi yang sampaikan dia sebelum kita melakukan coaching ini, dan Ibu udah terlihat menjalankan semua itu, dan Ibu sudah hadir 100% kalau saya lihat ini, dan Ibu memang keren gitu ya. Makasih ya Bu Hani ya, Terima dan kasih. ini masuk kategori luar biasa ini Bu Hani ya. Dan yang ketiga adalah terakhir ini Bu Hani, kira-kira yang tadi Ibu lakukan, apakah ada lagi yang dikembangkan setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Freddy? Iya, mungkin saya harus lebih lagi menggali pertanyaan lagi Bu ya. Oh iya. Lebih banyak lagi menggali pertanyaan kepada coach saya agar suasana coaching itu memang berjalan dengan semestinya. Iya. Gitu. Karena biasanya kalau dengan teman sejawat itu obrolannya ya Betul Bu. malah menjadi apa sih cerita-cerita yang lari-lari gitu ya Bu ya. Nggak Jadi, fokus gitu ya. iya, fokusnya hilang. Kemudian juga selain kehadiran penuh juga menjadi pendengar yang aktif, ya itu juga harus terus saya kembangkan sebagai seorang coach tentunya, agar pada sesi coaching berikutnya dengan rekan yang lain begitu saya dapat lebih lagi begitu memberikan kehadiran penuh saya menjadi pendengar yang aktif, penuh hati bagi coach yang lain. Masya Allah Bu Hani, setelah mendengarkan dari Ibu potensi yang Bu akan melakukan lagi ya, mudah-mudahan nanti menggali pertanyaan dengan rekan yang berbeda mungkin ya, nanti siapa tahu nanti Bu Hani ini ada yang mau melakukan coaching juga dengan Bu Hani, dan ini jadi pembelajaran, jelas ini jadi pengalaman juga belajar Bu Hani ya. Iya, dan yang terakhir saya lihat tadi Pak Freddy sebagai coaching luar biasa, dan motivasi di situ ada satu inspirasi ya yang dia katakan, dan mudah-mudahan ini menjadi lebih baik lagi Bu Hani ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan nanti mau lagi hadir nih. Iya, Bu. Iya. Dan saya ucapkan mudah-mudahan semangat lagi, dan insya Allah kedepannya lebih baik lagi daripada ini. Amin. Terima kasih Bu sudah bersedia juga hadir Iya, sama-sama. di sesi coaching saya bersama coach hari ini. Oke, sama-sama. Saya pamit dulu Bu Hani ya. Iya, assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam.